Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Hilyatus Solihah. Kali ini kami akan menyajikan beberapa warta menarik dari Pasuruan dan sekitarnya yang dirangkum dalam program Pasuruan Sepekan edisi 6 Oktober 2018. Wali Kota Pasuruan Setiono ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. 3 orang lain juga ikut ditetapkan sebagai tersangka kasus suap proyek pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pasuruan. Wali Kota Pasuruan Setiono ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. 3 orang lain juga ikut ditetapkan sebagai tersangka kasus suap proyek pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pasuruan. Ada 3 tersangka lain yang ikut ditetapkan KPK bersama Setiono, yakni Dwi Fitri Nur Cahyo selaku PLH Kadis PUPR Kota Pasuruan dan Wahyu Tri Hardianto selaku staf Kelurahan Purutrejo, serta seorang dari pihak swasta sebagai pemberi suap atas nama Muhammad Bakir. Diberitakan sebelumnya, KPK menerbangkan rombongan Wali Kota Pasuruan ke Jakarta untuk penyidikan KPK. Setiono juga sudah sampai di Jakarta pada Jumat dini hari. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Pemerintah Kota Pasuruan angkat bicara terkait status tersangka Wali Kota Pasuruan. Wakil Wali Kota akan berkoordinasi dengan pemerintah di Provinsi Jawa Timur terkait kekosongan jabatan. Pemerintah Kota Pasuruan angkat bicara terkait status tersangka Wali Kota Pasuruan. Wakil Wali Kota akan berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait kekosongan jabatan. Koordinasi dengan Pemprov Jatim dijadwalkan akan dilakukan pada Senin depan. Rencananya akan membahas kebijakan yang akan diambil terkait kekosongan jabatan yang ada di pucuk tertinggi Pemkot. Setelah pasca penetapan yang pasti kita akan berkoordinasi dengan Provinsi Jawa Timur, yang insya Allah kita akan berkoordinasi di hari Senin besok tentang bagaimana langkah-langkah apa saja yang akan kita ambil. Yang pasti kita berharap lajunya pemerintahan di Kota Pasuruan tetap berjalan sesuai dengan dulunya. Dari Pasuruan, tim liputan melaporkan. Sebelumnya, KPK lakukan penyegelan ruang kantor Wali Kota Pasuruan. Selain dikabarkan juga menyegel kantor Dinas Koperasi Kota Pasuruan. Aksi penindakan KPK itu menambah daftar jumlah bagian maupun dinas yang sebelumnya disegel. KPK melakukan penyegelan sejumlah ruang bidang dan dinas di lingkungan Pemkot Pasuruan. Tidak dijelaskan penindakan KPK itu meski kantor Dinas Koperasi turut disegel. Wakil Wali Kota Pasuruan Raharto Teno Prastio mengakui bila petugas KPK telah melakukan penyegelan sejumlah ruang di kompleks perkantoran Pemkot Pasuruan. Ia menyebutkan penyegelan dilakukan bersamaan sekitar pukul 6:30 pagi. Meski tidak menyebutkan jumlah, setidaknya 10 orang diperkirakan petugas KPK mendatangi kompleks kantor Wali Kota Pasuruan. Sebanyak 6 petugas menuju ke ruang sekretariat Kota Pasuruan, sedangkan 4 lainnya menuju kantor Dinas PUPR. Mereka kemudian menyegel ruang kantor Kepala Dinas PUPR dan 2 ruangan lain di sekretariat, yakni ruang kantor Badan Layanan Pengadaan BLP Kota dan ruangan staf ahli bagian hukum Pemkot Pasuruan. Selain itu, ruang Wali Kota Pasuruan Setiono pun disegel. Bahkan dikabarkan kemudian, kantor Dinas Koperasi Kota Pasuruan juga dilakukan penyegelan oleh KPK. Hanya saja Teno memastikan PLH Dinas PUPR Kota Pasuruan Dwi Fitri Cahyono telah diamankan dan dimungkinkan saat ini masih dalam pemeriksaan KPK. Bahwa kami memberikan konfirmasi dibenarkan adanya unsur dari pihak KPK yang datang di pemerintah Kota Pasuruan pada tadi pagi pukul 06.30 dalam rangkaian kita masih belum mendapatkan konfirmasi pasti. Karena sampai hari ini, sampai detik ini, dari pihak berwajib juga belum memberikan konfirmasi kepada kami. Tapi yang bisa kita pastikan bahwa ada beberapa ruangan yang disegel oleh pihak KPK, dan saya minta rekan-rekan insan pers dan wartawan dan kami dari pemerintah kota juga sama-sama bersabar menunggu sambil menunggu konfirmasi dari pihak yang berwajib dan yang mengurusi masalah ini. Adapun ruangan yang saat ini disegel adalah ruangan BLB, ruangan staf ahli, ruangan Kepala Dinas PUPR, dan ruangan Wali Kota. Mungkin
dari saya mewakili pemerintah Kota Pasuruan cukup, sambil kita menunggu perkembangan lebih lanjut. Sampai detik ini Pak Wali masih keluar kota sesuai dengan info yang kami terima, tapi masih kita tunggu lagi bagaimana perkembangan yang lebih lanjut. Kemana luar kota itu, Pak? Belum ada konfirmasi, masih belum ada konfirmasi. Tapi yang jelas dalam di kantor. Tidak ada di kantor, jadi beliau tidak ada di kantor. Bahkan tugasnya juga sudah tadi pagi sudah didisposisi kepada saudara Sekda untuk membuka beberapa acara. Teno enggan menjelaskan kasus hukum ini apakah terkait dengan proyek yang ada di Dinas Koperasi. Ia juga menyangga jika Wali Kota Pasuruan turut diamankan karena tengah berada di luar kota. Meski demikian, Teno tidak bisa menjelaskan keberadaan Setiono karena sampai saat ini belum ada kontak. Dari Pasuruan, tim liputan melaporkan. Tak ada yang menyangka jika Setiono, Wali Kota Pasuruan, tertangkap tangan oleh KPK. Hal ini mengejutkan semua warga Kota Pasuruan. Sepak terjang Wali Kota Pasuruan ini boleh dibilang cukup adem. Berikut perjalanan karirnya. Tak ada yang menyangka jika Setiono, Wali Kota Pasuruan, tertangkap tangan oleh KPK tadi malam. Hal ini mengejutkan semua warga Kota Pasuruan. Sepak terjang Wali Kota Pasuruan ini boleh dibilang cukup adem. Sebelum menjabat sebagai Wali Kota Pasuruan, Setiono menjabat sebagai Wakil Wali Kota Pasuruan periode 2010 sampai 2015. Namun, pada 2015, pria yang menjabat Ketua DPD Partai Golkar Kota Pasuruan itu mencalonkan diri sebagai calon wali kota. Setiono ditemani Raharto Teno Prasetyo sebagai wakilnya, kemudian menumbangkan Wali Kota Pasuruan petahana Hasani. Akhirnya Setiono dilantik sebagai Wali Kota Pasuruan pada 17 Februari 2016. Setiono pun menjabat Wali Kota Pasuruan mulai periode 2016 sampai 2021 mendatang. Baru berjalan 2 tahun setelah dilantik, Wali Kota yang hobi makan sop kaki kambing ini juga sudah mengukir berbagai prestasi selama sepak terjang karirnya. Setiono pernah dianugerahi predikat sebagai Kepala Daerah Inspiratif 2017 oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia, Eko Putro Sanjoyo. Apresiasi tersebut diberikan oleh majalah Sindo Weekly, di mana Setiono dinilai telah berhasil mengembangkan UMKM, usaha mikro kecil menengah. Wali kota yang lahir di Nganjuk, Jawa Timur, 18 April 1955 silam ini juga pernah menerima tanda kehormatan Satya Lancana Pembangunan SLP bidang perkoperasian dari Presiden RI Joko Widodo. Setiono yang dikenal sebagai sosok yang bijaksana ini pun pernah menyerukan sholat subuh berjamaah di Masjid An-Nur Perumahan Tembok Rejo. Selain terkenal ramah dan bijaksana, wali kota yang mempunyai 2 anak ini dikenal tegas. Ia bahkan sempat memarahi beberapa kepala OPD dalam kegiatan Rapat Koordinasi Penilaian Kota Layak Anak KLA tahun 2018 di sebuah rumah makan di wilayah Karangketuk, Kota Pasuruan. Begitulah sosok Setiono. Di balik itu semua, nyatanya Wali Kota Pasuruan ini tengah berhadapan dengan hukum terkait dugaan suap yang ia terima. Tak tanggung-tanggung, Setiono ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus suap proyek pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pasuruan. Jika ditarik mundur, ternyata orang nomor 1 di Kota Pasuruan ini juga sempat tersandung kasus dugaan korupsi pengadaan kantor Kecamatan Panggungrejo pada 2016 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kejari Kota Pasuruan. Akan tetapi, sekitar bulan September, Kejari Kota Pasuruan tak melanjutkan penyelidikan terhadap Setiono. Kejaksaan tidak menaikkan status kasus dugaan korupsi tersebut karena potensi kerugian negara yang ditemukan BPK ini sudah dikembalikan. Kita tunggu saja lanjutan cerita Setiono.
Baik Belo Warmo, kita beralih ke berita selanjutnya. Kawanan pencuri sukses membawa 2 motor yang terparkir di depan kafe EWD Pandaan Kabupaten Pasuruan. Pencuri hanya membutuhkan 2 menit hingga 2 motor digondol sekaligus. Nyali Chandra Edi Prasetyo, warga Dusun Cemoro Lawang, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, terbilang besar. Bagaimana tidak, ia nekat mencuri motor dinas jenis trail milik Polsek Sukapura hingga timah panas pun dihadiahkan di kaki kanannya. Nyali Chandra Edi Prasetyo, warga Dusun Cemoro Lawang, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, terbilang cukup besar. Bagaimana tidak, ia nekat mencuri motor dinas jenis trail milik Polsek Sukapura hingga timah panas pun dihadiahkan di kaki kanannya. Aksi nekat itu menurut pelaku karena dirinya ketagihan main judi. Motor trail warna hitam dengan kubikasi 150cc itu ia jual ke TS, warga desa Legundi, Kecamatan Bantaran, seharga 3,9 juta rupiah. Tersangka dibekuk di salah satu rumah warga di Desa Pesisir, Kecamatan Sumber Asih pada Minggu 30 September sekitar pukul 4 subuh. Dari sepedanya motor polisi. Tuh ya. Kenapa? Kan pertamanya kan saya pakai Pak. Saya pakai ke Probolinggo. Setelah dari Probolinggo langsung saya jual ke Bantaran. Izin tak sebelum? Enggak. Minjem. Awalnya minjem atau gimana? Enggak ada. Enggak, langsung pakai aja. Kontaknya dari mana? Ya. Ambil kontak dari mana? Di depan polsek atau gimana? Depan polsek. Ya. Di mana pada saat itu mereka saudara C ini di wilayah daerah Sukapura mengambil motor KLX yang kebetulan pada saat itu milik kendaraan dinas. Kemudian setelah dikembangkan sudah sempat dijual 3.900.000 dan uangnya dipakai foya-foya, akhirnya bisa diungkap. Dari Probolinggo, tim liputan melaporkan. Pembunuhan juragan catering di Dusun Kelenggoan, Desa Arjosari, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan telah direncanakan sebelumnya. Pelaku mengaku mengincar harta korban. Juragan catering tewas dalam rumahnya di Dusun Kelenggoan RT 03 RW 06, Desa Arjosari, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan. Tak ada kegaduhan didengar hingga kemudian korban ditemukan tewas dengan luka di bagian kepala. Terungkap, korban bernama Slamet. Selama ini hidup sendirian di dalam rumah kontrakan. Winardi, tetangga yang berkaitan dengan rumah korban, menyebutkan tidak ada tanda-tanda yang bisa mengarah pada dugaan pembunuhan kali ini. Suara gaduh yang lumrah didengar dalam sebuah pertengkaran juga tidak didapatinya, terutama pada malam hingga pagi hari. Itu motifnya apa nih? Motifnya yang kami periksa, kami dalami, tersangka Eko ini ingin menguasai barang milik saudara korban berupa uang. Kalau dari keterangan yang kami dalami itu sudah dipersiapkan. Ini kekasihnya dong ya, satu jenis gitu ya. Menurut keterangan dari tersangka, mereka memang ada hubungan antara korban dan tersangka. Diketahui Slamet merupakan pemilik Meti Catering, ditemukan tewas dalam rumah oleh karyawan yang hendak bekerja membuat kue sekitar pukul 7 pagi. Jasad korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Porong untuk dilakukan visum. Polisi juga telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian selain mengumpulkan keterangan dari saksi dan sejumlah warga.
untuk menguasai barang-barangnya serta uangnya. Itu memang sudah direncanakan untuk kemana? Iya, sudah direncanakan membunuh korban. Selain ingin menguasai uang itu apa? Karena kamu mungkin waktu main itu nggak nyaman atau gimana? Enggak, ingin menguasai itu aja. Belum dipastikan penyebab kematian korban, tapi kuat dugaan Selamat tewas jadi korban pembunuhan dengan cara dianiaya, disabet benda tajam, dan pukulan di bagian belakang kepala. Chandra Edi Prasetyo, warga Dusun Cemorolawang, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, tak hanya terlibat kasus pencurian. Ternyata pada Juli lalu ia juga aniaya Maria Teresa Chua, seorang turis asal Kanada. Chandra Edi Prasetyo, warga Dusun Cemorolawang, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, tak hanya terlibat kasus pencurian. Ternyata pada Juli lalu ia juga aniaya Maria Teresa Chua, seorang turis asal Kanada. Penganiayaan itu disebabkan korban menolak tawaran ojek pelaku. Saat itu korban tengah berwisata di kawasan Bromo. Bule wanita itu berjalan seorang diri menikmati keindahan Seruni Point. Namun, oleh pelaku dipaksa untuk naik ojeknya. Menurut Chandra, dirinya terpancing emosi sebab saat ditawari ojek olehnya, pelaku menampakkan wajah tak bersahabat. Bahkan korban cenderung marah-marah, sehingga ada perasaan jengkel. Ia pun meninju korban, tapi upaya itu mendapat perlawanan dari korban dengan cara menggigit tangan pelaku. Yang kejadiannya bulan Juli, sekitar tanggal 26 Juli 2018 di daerah Seruni Point, Bromo. Warga negara, korban adalah warga negara dari Kanada. Gini kan sama saya. Nunjuk. Ya sambil marah-marah itu kan. Terus saya diam saja masih di sepeda. Tapi terus-terusan marah-marah sama gini kan saya. Saya samperin terus saya pukul. Sebelumnya nggak pernah ada dendam sama Wena? Nggak ada. Marah-marahnya dia kenapa? Ditawarin apa? Kan pertama saya tawarin ojek Pak. Nggak sopan dah nawarinya. Enggak, kan saya sudah nawarin 2 kali. Kanada kok. Dari Probolinggo, tim liputan melaporkan. Puluhan siswa Sekolah Dasar Negeri Tongas Wetan 4 di Desa Tongas Wetan, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo terpaksa belajar di musola. Sebab ruang kelas untuk tempat belajar nyaris ambruk. Puluhan siswa SDN Tongas Wetan 4 di Desa Tongas Wetan, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo terpaksa belajar di musola sebab ruangan kelas untuk tempat belajar nyaris ambruk. 3 ruang kelas milik SDN Tongas Wetan 4 kondisinya sangat memprihatinkan. Gedung itu tak lagi kokoh menopang atap ruang kelas yang terbuat dari genting. Dari jarak dekat, atapnya sudah melengkung tak kuat menyangga beban. Di beberapa titik, plafon mulai rontok, berjatuhan termakan usia. Beberapa pihak menyebut hal itu sangat membahayakan karena sewaktu-waktu bisa ambruk. Kondisi memprihatinkan ini ternyata sudah berlangsung dalam 2 tahun terakhir. Pihak sekolah pun telah melaporkan kondisi bangunan sekolah kepada Dinas Pendidikan setempat. Sayangnya, hingga saat ini belum ada tanggapan serius dari instansi terkait. Sudah 2 tahun. 2 tahun. Faktornya karena apa? Non? Faktornya karena apa? Ya awal ambruk ini. Pak, ini bangunan tahun berapa sih Pak direhab terakhir Pak? Ini tahun 2012 direhab. Kalau yang itu malah 2008 tapi garap sendiri itu. Menghindari bahaya, siswa terpaksa belajar di ruang perpustakaan dan musola sekolah. Tentu saja kondisinya jauh dari layak. Selain sempit, ruangan itu pengap dan sesak, diisi oleh puluhan murid dari 4 kelas yang berbeda, sehingga membuat para siswa tak begitu betah belajar. Sekarang belajarnya di mana? Di perpus. Kenapa kok di perpus? Karena sekolahnya rusak. Oh gitu, lama sudah rusak. Iya. Sekarang kelas berapa? Kelas 5. Rusaknya dulu pas kelas berapa? Kelas 3. Oh sudah 2 tahun lah. Iya. Dek, ngelihat sekolahnya ini pada rontok gini, takut nggak? Takut. Takut kenapa? Takut dijatuhin. Takut dijatuhan ini. Siswa dan para guru berharap Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo segera memperbaiki ruang kelas yang rusak itu. Selain menjauhkan dari mara bahaya, juga diharapkan siswa mendapat fasilitas belajar yang layak.
6 truk pengangkut bahan makanan siap mendistribusikan bantuan untuk korban bencana alam di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah. Bantuan tersebut berasal dari anggota Polres Pasuruan. 6 truk pengangkut bahan makanan siap mendistribusikan bantuan untuk korban bencana alam di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah. Bantuan tersebut berasal dari anggota Polres Pasuruan. Dijelaskan kemudian ada sekitar 2.335 bahan makanan yang akan diserahkan pada korban bencana alam. Bantuan itu meliputi 500 dus air mineral botol, 1.130 dus air mineral gelas, 20 karung beras 25 kg per karung, 100 dus teh gelas, 402 dus mie instan, 143 roti kering, dan 40 dus susu kental manis. Bantuan akan didistribusikan melalui Tanjung Perak dan langsung kepada korban tsunami di Sulawesi Tengah. Sebelum diberangkatkan menuju Perak, Kapolres beserta jajaran dan para sopir truk turut diajak untuk berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita partisipasikan dari sini bisa membantu warga yang ada di sana untuk segera pulih. Semoga yang meninggal diterima di sini, yang kuasa kita bagian sebaik-baiknya. Sementara yang sakit semoga cepat sembuh dan bisa pulih lagi dalam keadaan yang ada di sana. Diketahui gempa berkekuatan 7,7 skala Richter mengguncang wilayah Palu dan Donggala pada Jumat 28 September lalu. Gempa disusul dengan gelombang tsunami dan menerjang wilayah Palu. Saat ini pemerintah masih melakukan evakuasi terhadap para korban dan membuka akses jalan untuk distribusi bantuan kepada para pengungsi. Dari Pasuruan, tim liputan melaporkan. Baik pemirsa, dari tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya Khliatus Solihah beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.